Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 3, subtema 3, ayo menjadi penemu. Di pembelajaran 6 ini kita akan belajar mengenai evaluasi untuk kelas 6 tema 3 ya, di halaman 153 sampai dengan 154. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain. Ya, tapi terkait dengan judulnya, itu kelas berapa. Nah, kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti ada daftarnya, pilih mau lihat kelas berapa. Misalnya nih, kita kan kelas 6 ya adik-adik. Bisa klik di playlist kelas 6, klik biru-birunya. Nanti akan masuk ke playlist kelas 6 untuk semua tema. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 6 tema 2, berarti klik di bagian ini. Nah, nanti adik-adik bisa lihat di sebelah kanan akan ada daftarnya nih adik-adik. Nah, ini dibuat berurutan ya, jadi adik-adik bisa cari berdasarkan subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa ya. Nah, kita mulai adik-adik. Yang pertama nih ya, gambarlah suatu rangkaian listrik gabungan dengan memperhatikan kriteria berikut. Gunakan 3 buah lampu ya. Nah, lalu jika saklar 1 dinyalakan maka 2 lampu menyala. Ya, kemudian nah ini ya. Kemudian jika saklar 2 dinyalakan maka ada 1 lampu yang menyala. Jika saklar 3 dinyalakan maka ada 3 lampu yang menyala. Nah, gambarnya jadinya seperti ini adik-adik. Ya, nah ini Kak Rina mengambil dari internet ya, jadi adik-adik bisa browsing juga. Nah, kalau di sini adik-adik bisa lihat berdasarkan kriteria yang ini, ya, itu gambarnya rangkaian paralelnya seperti ini dan serinya seperti ini ya. Lalu yang kedua, ceritakan pengalamanmu saat melakukan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektifnya. Ini ya, ketika masih berada di bangku sekolah, saya sering bermain di luar rumah. Saya biasa bermain di rumah Aziz, yaitu teman dekat saya. Karena terlalu sering bermain, saya selalu dimarahi ibu karena tidak ada yang membantunya ini N ya, untuk mengurusi pekerjaan rumah. Selain itu, uang saku saya juga dikurangi oleh ibu. Oleh karena itu, saya mengurangi waktu bermain saya dan membantu ibu melakukan pekerjaan rumah yang ringan. Memang saya awalnya melakukan itu untuk mendapatkan uang jajan saya utuh. Namun karena pengalaman saya ini menjadi mengerti bahwa hak dan kewajiban harus dikerjakan dengan tanggung jawab dan secara seimbang. Nah, lalu nomor 3, kamu kan sudah mengenal berbagai penemuan ya. Penemuan-penemuan tersebut mempunyai pengaruh terhadap berbagai aspek dalam kehidupan kita. Nah, tuliskan penemuan yang kamu ketahui dan pengaruhnya bagi hidup kita. Nah, buat seperti ini. Nah, sudah Kak Rina buatkan ya. Kita besarkan sedikit. Nah, yang pertama televisi, lalu ini ada kolom sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Televisi di bagian sosial sebagai media hiburan ketika berkumpul. Dari segi ekonomi sebagai sumber informasi tentang ekonomi dan bisnis, menjadi media periklanan, kemudian memperoleh ilmu tambahan, kemudian menambah wawasan. Lalu di budaya sebagai media untuk mempublikasikan budaya suatu daerah. Lampu dari sosial sebagai penerangan ketika berkumpul, ekonomi, kegiatan jual beli dapat dilakukan di malam hari. Dari segi pendidikan sebagai penerangan ketika belajar, budaya menggelar pertunjukan budaya di malam hari. Untuk roda ini memperlancar transportasi ketika ingin berkumpul dengan orang lain. Kemudian dari ekonomi untuk memperlancar transportasi ketika ingin menuju pusat perbelanjaan. Bisa juga untuk distribusi pangan ya atau kesehatan. Kemudian memperlancar transportasi saat berangkat dan pulang sekolah. Kalau dari budaya memperlancar transportasi saat ingin menonton sesuatu pertunjukan budaya daerah. Ya, kita lanjut. Karina kecilin dulu. Wah, sudah selesai nih adik-adik ternyata pembelajaran kita ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!